Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 4 orang dengan saya, Anida Magfiratul Hidayah, ada Andi Aisyah Siti Sahra, ada Muhammad Hasan Ikhlasul Ahda, dan Muhammad Fahmi Amir. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan hasil analisis regresi sederhana dengan regresi ganda yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi Gmovie. Data yang digunakan terdiri dari 3 variabel, yaitu pertama itu cell efficacy, perceived teacher support, dan student engagement. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui apakah perceived teacher support dan cell efficacy berpengaruh terhadap student engagement. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai identifikasi variabel. Di sini terdapat 3 variabel dengan variabel pertama yaitu perceived teacher support, jenis variabel independen. Yang kedua, cell efficacy, jenis variabel independen. Yang ketiga yaitu student engagement, jenis variabel dependen. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis regresi sederhana. Pertama, di mana variabel yang dianalisis adalah perceived teacher support terhadap student engagement. Dalam analisis ini, perceived teacher support berperan sebagai variabel independen, sedangkan student engagement berperan sebagai variabel dependen. Analisis ini dilakukan untuk melihat apakah dukungan yang dirasakan mahasiswa dari guru ataupun dosen dapat mempengaruhi tingkat keterlibatan mereka dalam kegiatan pembelajaran. Lalu yang kedua yaitu analisis regresi sederhana, di mana variabel yang dianalisis yaitu cell efficacy terhadap student engagement. Dalam analisis ini, cell efficacy berperan sebagai variabel independen, sedangkan student engagement berperan sebagai variabel dependen. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui apakah keyakinan mahasiswa terhadap kemampuan dirinya dapat mempengaruhi keterlibatan mereka dalam proses belajar. Lalu selanjutnya itu analisis regresi ganda. Variabel yang dianalisis dari regresi ganda ini melibatkan 2 variabel independen sekaligus. Yang pertama yaitu variabel perceived teacher support dan variabel self-efficacy. Kedua variabel ini tersebut dianalisis secara bersama-sama terhadap student engagement yang berperan sebagai variabel dependen. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh perceived teacher support dan cell efficacy secara simultan terhadap student engagement. Mungkin itulah penjelasan dari saya mengenai identifikasi variabel. Selanjutnya saya persilahkan kepada teman saya untuk menjelaskan. Baik, saya akan menjelaskan hipotesis analisis regresi sederhana. Yang pertama itu ada perceived teacher support student engagement. HO perceived teacher support tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap tingkat student engagement. HA2 perceived teacher support memberikan kontribusi yang signifikan terhadap tingkat student engagement. Dalam model awal ini, kita menguji 2 asumsi dasar, yang hipotesis 0 atau HO berasumsi bahwa perhatian serta motivasi yang diberikan oleh guru sama sekali tidak membawa perubahan pada keterlibatan siswa di dalam kelas. Sebaliknya, hipotesis alternatif atau HA meyakinkan bahwa semakin positif dukungan guru yang dirasakan oleh siswa, maka akan semakin tinggi pula antusiasme dan keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran. Yang kedua ada self-efficacy student engagement. HO-nya itu self-efficacy tidak memiliki dampak yang signifikan dalam memprediksi student engagement. Terus kalau HA-nya self-efficacy memiliki dampak yang signifikan dalam memprediksi student engagement. Model kedua ini mengulik aspek internal HO. Kita mengasumsikan bahwa tinggi rendahnya efikasi diri atau rasa percaya diri siswa tidak akan mempengaruhi dinamika keaktifan mereka di sekolah. Sebaliknya, melalui HA, kita meyakini bahwa keyakinan kuat seorang siswa terhadap potensi dirinya justru menjadi motor penggerak utama yang mampu mendongkrak keterlibatan belajar mereka secara nyata. Yang ketiga ada model kombinasi, perceived teacher support, self-efficacy, dan student engagement. HO tidak ada pengaruh yang signifikan dari perceived teacher support dan self-efficacy secara simultan atau bersama-sama terhadap student engagement. Terus kalau HA,
ada pengaruh yang signifikan dari perceived teacher, support, dan self-efficacy secara simultan bersama-sama terhadap student engagement. Pada analisis regresi berganda, fokus kita adalah melihat efeknya secara kolektif. HO menduga bahwa perpaduan antara sokongan guru dan rasa percaya diri siswa secara bersamaan tetap tidak bisa menjadi tolak ukur untuk memprediksi tingkat keterlibatan mereka. Namun lewat HA, kita optimis bahwa kolaborasi faktor eksternal dan internal ini jika berjalan beriringan akan membawa dampak yang sangat masif dan nyata terhadap student engagement mereka. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak. Selanjutnya kita persilakan kepada pemateri selanjutnya untuk memaparkan materinya. Baiklah teman-teman sekalian, jadi sebelumnya juga sudah dijelaskan terkait identifikasi variabel dan juga hipotesisnya. Nah, kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana kita melakukan analisis regresi linear sederhana dan juga regresi linear berganda menggunakan software Jamovi. Nah, jadi untuk datanya sendiri bisa kita lihat di sini ada data demografinya. Kemudian untuk prediktornya ada dua, yaitu self-efficacy dan juga teacher support. Kemudian untuk variabel dependennya itu ada ini, student engagement. Nah, jadi untuk analisis regresi yang kita lakukan, yang pertama kita akan melihat regresi linear sederhana. Jadi self-efficacy bagaimana dia memprediksi student engagement atau tidak secara signifikan, kemudian teacher support dengan student engagement apakah dia signifikan atau tidak. Kemudian yang terakhir kita juga akan melakukan analisis secara simultan, self-efficacy, teacher support dengan student engagement. Nah, jadi kita salin dulu untuk datanya. Nah, setelah kita salin di Jamovi-nya, jangan lupa kita kasih nama. Nah, untuk datanya itu kita gunakan interval rasio yang ini tadi. Jangan lupa datanya diubah ke interval, kemudian student itu. Nah, setelah kita ubah nama dan datanya, untuk analisis regresinya itu di sini regression, kemudian linear regression. Nah, yang pertama untuk hipotesis yang pertama tadi kan ini dependent variabelnya kita masukkan dulu si student engagementnya, kemudian self efficacy di prediktornya kita masukkan. Ini untuk hipotesis yang pertama tadi. Kemudian di sini kita juga bisa melakukan uji asumsi. Ya, jadi kita centang yang butuhkan. Kemudian di model fitnya kita juga bisa tambahkan nilai F-nya. Kemudian kita juga bisa tambahkan standardized estimate-nya. Nah, jadi di sini sudah muncul outputnya. Jadi kita bisa lihat nilai R square-nya, kemudian nilai signifikansi atau nilai P-nya. Nah, untuk output yang di bawahnya ini,
itu kita bisa melihat nilai koefisien regresinya dan juga nilai konstantanya. Jadi di sini kita bisa menuliskan persamaan regresinya. Kan rumusnya Y sama dengan A tambah BX. Jadi, yaitu kan si student engagement sama dengan, untuk konstantanya yang ini, si interceptnya 19,012 ditambah si koefisien regresi self efficacy 0,483 X kurung self efficacy. Nah, jadi dari persamaan regresi yang kita peroleh, itu kita bisa memprediksi nilai apa besaran student engagement engagement dari nilai self efficacy. Nah, jadi untuk interpretasinya sendiri, ini nilai P-nya maksudnya apa, dan R-square-nya nanti akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Nah, kemudian untuk eh, hipotesis yang kedua, itu kita prediktornya adalah teacher support. Ini teacher support, kita peroleh juga apa namanya persamaan regresinya. Nah, selanjutnya untuk hipotesis yang ketiga, kita menggunakan regresi linear berganda. Jadi untuk prediktornya kita masukkan saja dua prediktor ini. Nah, jadi kita sudah peroleh outputnya, kemudian kita tuliskan lagi untuk persamaan regresinya. Nah, di sini kita juga bisa melihat standar estimasinya, jadi kita bisa melihat variabel mana yang paling tepat untuk yang paling bisa memprediksi student engagement dari kedua variabel ini, yaitu si self efficacy karena dia nilainya ini lebih besar ya, 0,467. Nah, mungkin itu saja dari yang bisa saya praktekkan. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya untuk membaca hasil output ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari hasil olah data di Jamovi terkait regresi sederhana 1. Berdasarkan output Jamovi, diperoleh nilai signifikan sebesar 0,266 dan nilai R-square sebesar 0,0384. Karena nilai signifikan 0,266 lebih besar dari 0,05, maka HO diterima. Hal ini menunjukkan bahwa perceived teacher support tidak berpengaruh terhadap student engagement. Nilai R-square
sebesar 0,034 menunjukkan bahwa Theater Support mampu menjelaskan sebesar 3,84 variasi student engagement. Nah, regresi kedua berdasarkan nilai signifikan sebesar 0,004 dan nilai R-square sebesar 0,233. Karena nilai signifikan 0,004 lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa engagement nilai sama 233 menunjukkan bahwa sel efikasi mampu mencapai 23% student engagement. Nah, adapun regresi ganda, berdasarkan hasil analisis regresi, ganda diperoleh nilai signifikan model sebesar 0,011 dan nilai R-square sebesar 0,254. Karena signifikan 0,011 lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Theater Support dan sel efikasi secara simulasi berpengaruh terhadap student engagement. Nilai R-square sebesar 0,254 menunjukkan bahwa kedua variasi prediktor mampu menjelaskan sebesar 25,4% variasi student engagement, sedangkan sisanya 74,6% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian. Mungkin itu saja, saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih banyak atas penjelasannya. Mungkin itulah tadi pemaparan materi mengenai regresi sederhana dan regresi ganda. Selanjutnya, dari hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa baik regresi sederhana maupun regresi ganda merupakan metode yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan variabel prediktor dalam menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel dependen. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.